Di pembelajaran kali ini saya akan mereview kembali komponen-komponen input, pemrosesan, penyimpanan, dan komponen output. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu input dan apa saja komponen-komponennya. Input merupakan perangkat yang memiliki fungsi sebagai input atau masukan instruksi ke dalam unit CPU. Sehingga dengan peralatan ini kita dapat melakukan berbagai perintah ke dalam komputer untuk diproses. Berikut ini adalah beberapa contoh dari komponen-komponen input. 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. Touchpad, 4. Joystick, 5. Games paddle, 6. Barcode scanner, 7. Kamera digital, 8. Graphics pads, 9. Webcam, 10. Mikrofon. Saya rasa teman-teman juga sudah mengetahui tentang contoh dari komponen-komponen input tersebut, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita lanjut saja pada pembahasan yang kedua, yaitu komponen pemrosesan. Komponen pemrosesan terdiri dari motherboard, power supply, CPU atau prosesor, VGA card, dan sound card. Saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen pemrosesan tersebut. Pertama, motherboard. Motherboard sering disebut juga sebagai papan induk, yaitu sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat komputer saling terhubung. Motherboard juga merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer. Berikut ini adalah bagian-bagian dari motherboard. Nomor 1 adalah tempatnya soket prosesor, 2. Soket RAM, 3. North bridge, 4. South bridge, 5. PCI Express X16, 6. PCI X1, 7. Slot AGP, 8. Slot PCI, 9. BIOS 10, CMOS baterai 11, port SATA 12, port ID 13, port floppy disk 14, port power atau ATX power 15, back panel 16, port PS2 mouse 17, port PS2 keyboard 18, port paralel 19, port serial 20, port SPDIF 21, port firewire 22, port USB 23, port RJ45 24, port audio. Itulah bagian-bagian dari motherboard. Terlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu power supply. Power supply adalah alat listrik yang menyuplai tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi utama power supply adalah untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan, arus, dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Akibatnya power supply terkadang disebut sebagai konverter daya listrik. Kita lanjut pada komponen ketiga dari komponen pemrosesan, yaitu prosesor. Prosesor merupakan inti dari komputer, di mana semua eksekusi program dijalankan olehnya. Nama lain dari prosesor yaitu CPU atau Central Processing Unit, atau disebut juga otak komputer. Ada dua pabrikan yang ternama dalam memproduksi CPU kelas desktop, PC, dan server, yaitu Intel Corporation dan AMD. Kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu VGA card. VGA card adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar.
Seringkali ini dipromosikan sebagai kartu grafis dedikasi atau terpisah, menekankan perbedaan antara ini dan grafis terintegrasi. Kita lanjut pada komponen terakhir dari komponen pemrosesan, yaitu sound card. Sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer, namun sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Nah, itulah penjelasan tentang komponen pemrosesan. Kita lanjut pada komponen berikutnya, yaitu komponen penyimpanan. Komponen penyimpanan terdiri dari 1. RAM atau memori, 2. floppy disk, 3. hard disk, 4. SSD, 5. flash disk, 6. CD atau DVD. Saya akan menjelaskan komponen-komponen dari penyimpanan. Pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap dan tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. RAM juga terbagi atas 3 bagian. 1. EdoRAM ialah RAM jenis tua yang dulu dipakai di masa Pentium 1 dan Pentium 2. Kapasitasnya per keping maksimal 32 MB saja. 2. CD-RAM ialah jenis RAM memori yang lebih baru. RAM ini dulu dipakai untuk Pentium 2, Pentium 3, dan awal Pentium 4. CD-RAM memiliki ukuran yang lebih panjang dengan 2 patahan di pin kakinya. Kapasitas terbesar 256 MB per keping. 3. DDR ialah jenis memori yang masih seukuran dengan CD-RAM, hanya saja sudah menggunakan sistem double read dan memiliki 1 patahan. Jenis RAM ini digunakan untuk Pentium 4 dan awal dual core. Kapasitas terbesarnya 16 GB per keping. Floppy disk adalah media disk penyimpanan terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, operasi sistem, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan solid state yang menggunakan rakitan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data secara terus-menerus. Biasanya menggunakan memori flash dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. Flash disk adalah salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB suatu komputer atau laptop. CD atau DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Nah, itulah contoh dari komponen penyimpanan. Kita lanjut ke komponen yang terakhir, yaitu komponen output dan contohnya. Output adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan apa yang ada di dalam komputer. Berikut ini adalah contoh-contoh dari komponen output. 1. Monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara.
Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluarkan suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Proyektor merupakan suatu alat optik yang seringkali digunakan untuk memproyeksikan atau menghadirkan atau menampilkan gambar sehingga lebih besar. Pada umumnya proyektor diarahkan ke suatu titik horizontal datar yang sifatnya monitor, privat ataupun dinding. Bukan saja menayangkan suatu gambar diam, proyektor juga bisa menayangkan gambar bergerak atau video. Plotter adalah printer grafis yang menggambar dengan menggunakan pena tinta. Plotter juga merupakan perangkat output pertama yang mampu mencetak gambar berukuran gambar sebesar gambar arsitektur dan engineering. Itulah penjelasan mengenai komponen-komponen input, pemrosesan, penyimpanan, dan komponen output.